Senja itu seharusnya tenang. Namun di Teluk Manado, ombak berubah menjadi maut. 3 pemuda bermain di atas lautan yang indah, tak tahu bahwa gelombang berikutnya akan memisahkan mereka untuk selamanya. 2 kali hantaman ombak, 2 nyawa hilang, 1 selamat berkat keberanian seorang saksi mata yang nekat melawan arus dan gelombang. Inilah kisah nyata dari Teluk Manado. Inilah saksi kata, kisah seorang anak muda yang tak berpikir 2 kali saat nyawa orang lain di ujung bahaya. Tribuners, sebuah peristiwa kecelakaan jet ski terjadi di Teluk Manado pada Senin 3 November 2025 sore. Jet ski ini dikendarai oleh 3 orang dan mengakibatkan 2 di antara korban meninggal dunia. 1 korban selamat dan 2 korban yang meninggal dunia ini baru ditemukan pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 pagi. Tribuners, inilah saksi kata rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Saat ini sudah bersama dengan saya, Bayu Malonda, dan Bayu ini merupakan salah satu saksi mata yang turun langsung melakukan berupaya menolong korban jet ski terbalik di Teluk Manado pada kemarin hari Senin tanggal 3 November. Dan saat ini kita akan coba berbincang dengan Bayu. Seperti apa sih kejadian nahas tersebut dan bagaimana ceritanya? Baik, apa kabar siang ini? Ya, alhamdulillah baik. Sehat. Bisa ceritakan sebelum kejadian itu kenapa Bayu ada di Megamas? Bisa ceritakan singkat. Ya, pertama tuh orang dari Bintang kuah. Dari Bintang ya. Kong kita bagang pati tamang yang tadi kan. Yuk, orang balik sunset dulu di di Pokas. Habis itu balik. Sampai di Pokas yang korban suruh bermain jet ski. Pertama dia cuma 2 orang waktu bonceng. Awalnya 2 orang ya? Awalnya 2 orang. Orang lewat ulang begitu, kaget hilang terus sudah coba balik. Dapat dengar orang mesin jet ski sudah orang 3. Sepas balik kedua kali itu sudah 3 orang? Ya, udah 3 orang. Kemudian? Lo mau putar dengan kecepatan tinggi dong ke sana. Lalu dong cilaka di sebelah. Dan 2 kali cilaka. 2 kali. Artinya 2 kali tabu balik. 2 kali terbalik. Iya. Yang pertama 2 orang masih sempat balik ulang jet ski, yang kedua dong sana. Yang kedua dong arah balik. Tok semua balik sini. Semua balik ulang ke dermaga atau masih mbak putar, maksudnya tok. Biasa arah balik. Arah balik. Itu gunung kali pak ulang. Waktu itu kan Bayu sementara apa? Sementara arah balik adik-adik ada main sepeda. Oh, di Ponkas ya? Di Pokas. Oke, setelah lihat jet ski terbalik kedua kali itu bagaimana? Dari don terbalik pertama itu, don cuma tahu Pak. Jadi tahu berenang dorang. Tak pikir tahu berenang. Pas tahu balik kedua, don sobat minta tolong. Begitu ya? Yo, tolong. Kita agak-agak terus. Yang ada yang korban yang satu yang tenggelam yang terakhir ada apa ini? Dia duluan tenggelam. Kita ikut turun, ikut balumpa itu. Ikut balumpa itu usaha selamat mas. Nak apa? Nah, ya itu tadi Bayu bilang masih sempat mendengar teriakan minta tolong kan? Itu berarti jarak dekat cukup berapa meter? Sampai 30 sampai 40 meter. 34 dekat ya dari batu-batu itu ya, bibir pantai. Nah, kemudian setelah melompat, siapa yang lebih dulu ketemu itu? Yang selamat. Bukan bokur apa yang selamat, kalau kita bilang pada dia, nggak usah banyak bagara dari dia soalnya tuh. Usahakan dia hidung di atas air terus, jangan sampai mau lewat air. Yang tetap tamu balik mau ambil pangana. Jadi dalam mengapung terus jangan nggak usah bagara. Oke. Jadi daripada dia kan dong, tak bisa jauh. Kalau pisahkan jauh, kita balik. Kamu berenang, ambil pada orang. Pas so dekat, kita baru mau tarik di baju patu yang satu, ombak angka pak kita, kan ombak besar. Ombak angka, kita tak ke atas dan tak ke bawah. Pas kita turun, orang 2 itu sudah ada di atas. Ada ya. Sudah ada. Jadi kita menyelam ke dalam. Kita coba modus ulang ke dalam pada orang.
mendak kabur air. Ombak Tambah keras. kencang. Harus Itu kedalaman kira-kira berapa itu? Itu kedalaman kelemahan itu sekitaran 6 sampai 7 meter. Lumayan dalam, oke. Nah, kemudian yang si korban selamat ini bagaimana kondisinya? Nah, korban selamat pas-pas ada bapak nelayan dah lewat. Itu dari mana itu? Bapak dari arah sini bapak. Hmm. Dia mau pulang, dia dari Manado Tua. Oh, dari sini mau pulang ke Manado Dia Tua. dah ikut pinggir-pinggir begini kan dia bilang ombak besar. Dia ikut pinggir. Pas dia lewat kong ada minta panggil-panggil tuh ada minta tolong sampai bapak berputar. Kalau ada lempar tali, yang tadi dia nak kuat mau tarik tali, ada skop no, si lebih dekat sampai di perahu. Bapak yang ada angka. Oke. Nah, kemudian dia bisa ditarik ke, bisa, itu yang bisa bikin dia selamat ya. Bayu bisa jelaskan setelah itu kan korban yang selamat itu bisa dinaikkan ke perahu nelayan. Kemudian Bayu berusaha untuk mencari 2 korban lainnya. Bisa diselesaikan selanjutnya seperti apa? Sempat mencari ulang pada orang dua itu mar ombaknya arus laut so besar kong ada tuh bapaknya bilang adek naik aja adek kurang bikin bahaya pangana. Oh, bapak yang jadi ada ikut naik di jet ski yang dorang dah bawa kong bapak itu nelayan dah tarik sampai di dermaga. Sampai di dermaga ya. Nah, itu bagaimana pada saat itu sudah gelap atau bagaimana? Sudah gelap. Gelap ya. So sejam 6 sekitar itu sejam 6. Berarti kurang lebih 30 menit ya peristiwa itu ya. Nah, setelah naik pakai perahu itu, Bayu balik dengan tim. Balik dengan apa? Kapal ada yang kapal bawa antar penumpang ke Bunaken. Pakai kapal itu pribadi kok ada, dompet kapal pribadi kok ada bawa cari. Sampai jam 11. Nah, sama sementara bapak yang nelayan itu bagaimana? So balik, so pulang, so malam. Semalam ya? Yo, karena dia nak bawa senter lagi. Oh, berarti dia datang merapat ke dermaga, saya turun korban selamat itu, kemudian langsung pulang. Kau pulang, karena nak bawa senter. Posisi so gelap tuh kasih yang. Jadi kau balik. Bapak. Nah, tadi pas menolong itu, waktu lihat ada korban itu minta tolong, itu memang respon atau masih berpikir berapa kali dulu untuk menolong? Respon ya? Iko refleks memang tak pikir mesti mau tolong orang itu. Karena memang dompet tangan so bermain. Kono bapak minta tolong terus. 3-3. Wah, posisi jet ski bagaimana? Jet ski paling dekat dengan batu-batu. Oh, so. Yo, karena jet ski ada lempar kan dia pita naik di ombak, jet ski miring. Jet ski atau putar ulang marah ke sana. Oh, menghadap ke tengah teluk ya. Nah, itu tadi kami mendapatkan informasi HP-mu hilang, bagaimana? Ya, hilang HP. Nggak sempat terpikir mau selamatkan HP atau? So, nggak sempat. Karena HP udah di Popojo. Di saku ya? Di saku. Cuma ada buka baju slope. Cuma itu ada buka. DP sisa iko terjun bebas ke air. Nah, so di sini kon dapat rawat, so ada di Popojo. Jadi biar. Nah, waktu pas menolong itu bisa ceritakan bagaimana kondisi ketiga korban pada waktu itu? Kepayahan dong? Orang bilang sesuak atau bagaimana? Sesuak dorang. Ada yang dorang sampaikan? Yang korban pertama yang selamat, yang dapat diselamatkan, dia sesuak sekali. Karena dia paksa dia mbak lawang arus tuh, dia paksa. Kurang kita ada bilang no, so yang paksa mbak diam di situ. Dalam kalau mau paksa, lebih siksa kita mbak tarik pohon 3 ini. Jadi sudah no, dia so ikut diam, dia dah dengar. Jadi dia sampai selamat. Nah, sementara 2 yang lainnya agak menjauh di orang dua. Yo, agak menjauh dorang. Ada mereka sempat teriak apa begitu? Dorang itu pas kita sampai patu 1 yang ada selamat korban. Jonathan. Yo, dorang itu sudah ada suara. Karena dorang 2 sudah baku tarik. Yo, 1 tak ke atas, 1 tarik. Dorang 2 aku ganti terus sampai tenggelam sama-sama. Oke, sama-sama. Boleh berapa kali Bayu berusaha untuk mencari yang 2 ini? Sekitaran 3 kali. Ada masuk ke itu terakhir yang anggota tentara yang ada menyusul ring berenang dia ikut tahan bilang
sudah Jo, jangan mau paksa dari orang dua nak safety bang. Jangan semua tambah korban. Jadi kalau ada babale naik pulang perahu, Oh, sudah ada tentara ya Jo, setelah itu? ada tentara 2 orang, cuma satu yang ada turun. Mereka pakai apa? Yang tentara itu cuma jogging lagi. Oh, dia juga Dia ikut. jogging. Oh, jadi berapa orang yang melompat berenang itu? Yang paling pertama Kan cuma pertama. kita. Ha? Kalau dia lihat kita udah mau paksa cari itu 2, dia kayaknya membantu cari ombak. Dia cuma ada bilang kita balik bilang pak pinggir, jangan mau paksa. Dari ombak nih arus laut itu malam itu memang kuat sekali. Mana duluan? Bayu dan 2 tentara ini atau dengan dari Pak Nelayan itu? Siapa yang duluan? Yang duluan yang Pak Nelayan. Tapi dia juga kesulitan karena ombak. arus tuh. Ha. Jadi tuh Bapak Nelayan jauh dia dapat putarakan dulu sampai Pak yang selamat. Ya, baik, bisa diceritakan kemarin kan itu Bayu yang terjun berenang dan berupaya menolong. Bagaimana sih sebenarnya kondisi laut pada saat itu sampai memang 2 korban ini sulit untuk diselamatkan? Kalau kondisi air kemarin ombak tinggi, baru arus di bawah kuat sekali, Kencang ya? kencang. Tingginya itu kira-kira berapa meter itu? Sampai 3, Hampir sampai 3. sampai 3. Kemudian arus kencang di bawah. Arus di bawah kencang sekali, baru air kabur kemarin. Nonton saking kuat arus, kabur air. Keruh ya. Itu yang bikin sulit untuk mengejar. Mau disupa orang 2 itu, karena pasti ada apa ini. Pas yang korban pertama ada apa tadi, dia di posisi kedalaman 13 meter, kurang lebih. Oh, tadi dapat 13. Kalau kita sempat labadus itu, perkiraan kita ada masuk. Dan tadi malam tuh ada turun ulang. Ada apa turun itu bapak yang lain satu, dia bilang ini kedalaman 8 meter ini. Masih kabur sekali. Sementara korban kedua? Korban kedua cuma baku dekat kata di area ada apa. Itu ya. Kedalaman masih sama. Jadi itu faktor arus dan ombak yang kuat ya. Sama kalau mau dengar yang dari apa tuh apa sini, orang terkena nih arus putar. Jadi orang cepat sekali dia ke dalam. Itu yang bilang katanya ada lagi orang lain yang turut berenang untuk berupaya menyelamatkan. Bila ada satu lagi dah pak. Ya itu yang bilang jangan. Karena dia bilang ini kurang bikin arus. bahaya. Dia bilang sama tambahin nak safety, dia bilang nak pakai pelampung, dia bilang nak pakai pelampung, karena mau paksa, dia bilang karena yang mau kena. Baik, ini kan kamu sudah berupaya maksimal untuk menyelamatkan 3 orang ini. Tapi ada rasa penyesalan atau bagaimana enggak? Ada pak, besar sekali. Tadi malam kita bilang pada dia, siapa kita supaya dekat sekarang 2 kita nak dapat tarik. Sempat menjangkau, sempat pegang. Pak. So nak sempat kena di paduan badan pak. Cuma peta begini tapi tak mau tarik begini di baju, ombak angka. Jadi tak bisa ulang. Jadi kita yang di atas, orang yang di bawah. Kita peta turun, 2 itu sebenarnya ada. Itu ya. Oke. Jadi ada apa bilang pada dia, bawa akan upah psikiater kan dari tapi psikis ini so kana stono dari tabayang terus yang 2 itu yang ada minta tolong dari awal. Dia bilang pada dia nanti malam lanjut. Masih kepikiran. Iya, bilang kasihan nih. Kalau kita sudah dapat tarik antara 1 pada 2 nak bagi itu orang nak bagi ini jalan cerita. Oke. Cuma man, saling itu bapak bilang, ngana mau paksa Nyawa terlanjur. dia bilang ngana yang mau tabali pangana, dia bilang. Tribuners, demikian saksi kata hari ini bersama dengan saksi kata utama kita yaitu Saudara Bayu Malonda, dan terus nantikan konten-konten saksi kata Tribun Manado di edisi-edisi selanjutnya. Demikian bersama dengan saya, wartawan Tribun Manado, Fernando Moa. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.